malam hari ini. Sambutlah salam yang terbaik dari saya, kelas yang luar biasa di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Semangat semua 30 peserta di malam hari ini. Nanti menuju ke 300. Amin. Ya, dari 60 yang ada di grup ya. Insya Allah nih udah datang 50%, nanti akan menuju ke 100%. Ya, bahkan makin bertambah karena kebermanfaatan dari kelas ini yang semakin meningkat ya. Nah, di malam hari ini kita akan menjadi pribadi yang layak ajaib. Teman-teman semua, pernahkah merasa kita itu kecil, kita minder, merasa kurang cukup baik ya, tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, tidak pantas mendapatkan banyak. Karena apa? Terlalu banyaknya mungkin luka batin kita, ada dosa-dosa, ada perisai, atau juga ada masa lalu yang kelam, yang menjadikan ada ribuan titik-titik debu ya ada di jendela kita. Nah, malam hari ini izinkan kami mengingatkan bahwa teman-teman semua saat lahir di dunia ini adalah dengan keajaiban. Dari jutaan sel, hanya satu yang menjadi kita. Itu bukan sebuah kebetulan teman-teman, tapi itu adalah pertanda bahwa awal kita dipilih untuk ajaib. Tetapi ternyata teman-teman semua di perjalanan hidup kita sering mengalami ada terluka atau bahkan kita pun yang melukai tak sengaja, kemudian saling melukai dan ada yang terluka. Luka demi luka itu menutupi cahaya yang ada di jiwa kita, hingga kita lupa bahwa di dalam diri kita ada banyak potensi yang tak terbatas yang sedang tidur ada di sana. Bayangkan teman-teman, di bawah sadar kita itu banyak sekali potensi-potensi yang belum kita gali. Maka teman-teman semua yang aktif ada di 2 grup Arta MR, aktif ya teman-teman, di sana mengasah, mengolah, kemudian memboster kembali, tidak sayang dengan dananya, tidak sayang dengan waktunya, tidak eman-eman dengan energinya. Maka di sana akan ada tergali banyak sekali potensi-potensi yang tak terbatas. Tapi teman-teman semua, keajaiban itu bukan sesuatu yang hanya dicari saja teman-teman, tetapi juga perlu diaktifkan melalui pilihan ini teman-teman semua. Ya, kita belajar istiqomah di 2 kelas kita, melalui kesadaran, melalui keyakinan bahwa kita layak ajaib, kita layak untuk dicintai, kita layak untuk sukses, kita layak untuk sembuh dari luka-luka lama, dan layak hidup dengan berkelimpahan. Nah teman-teman semua, bagaimanakah cara untuk kita melayakkan diri kita untuk menjadi ajaib? Malam hari ini tak bijak tentunya apabila saya berpanjang lebar di dalam menyampaikan awalan dari kelas ini teman-teman di malam hari ini, karena nanti juga akan ada terapi ya, terapi yang insya Allah akan membantu teman-teman semua terentas dari luka batin, luka-luka lama atau luka yang kemarin, yang tadi gitu ya, luka di masa lalu, karena 1 detik yang lalu saja itu sudah menjadi masa lalu gitu ya teman-teman. Jadi kita ingin menjadi orang yang bahagia, kita ingin menjadi penduduk surga kembali, maka upayakan di malam hari ini semua fokus ya ada di kelas ini. Saya mohon teman-teman semua untuk bisa terbebas ruangannya ya, terbebas minta waktu pada keluarga 1 jam lah atau 1,5 jam untuk bisa merefresh semua energi di dalam diri, baik itu di pikiran, di perasaan maupun di hati, agar apa? Agar teman-teman malam hari ini terlahir kembali dengan jiwa yang lebih terbarukan, dengan jiwa yang lebih bahagia. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman semua, malam hari ini layak menjadi ajaib bersama Bunda Pita Nareswari dan Winda. Tepuk tangannya. Silakan Bunda Pita. Ya, terima kasih Bunda.
pada malam hari ini. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Dahsyat. Jai. Ya, teman-teman, apa itu magnet rezeki? Satu Sama terhubung. Ya, terima kasih ya sudah hadir di awal untuk ruang terapi sadar nafas kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas sebuah tema bagaimana menjadi layak ajaib. Karena mengapa sih sepertinya seolah-olah judul ini pernah kita dengar gitu kan. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu langkah-langkahnya bagaimana menjadi ajaib, tapi tidak semua tahu 10 jurus dasar magnet rezeki itu apa, dan belum semuanya ikut ya kelas komplit dari magnet rezeki itu sendiri. Nah, untuk di ruang terapi ini kita akan mengkaitkan bagaimana cara kita bisa menjadi ajaib dengan teknik pengelolaan sadar nafas. Ya, teknik pengelolaan sadar nafas ini membuat kita makin menumbuhkan rasa syukur. Nah, rasa syukur yang harus ditumbuhkan ini menjadi bekal yang paling penting untuk mendapatkan keajaiban. Sebab manakala hati kita mengeluh, manakala hati kita mudah putus asa, kemudian sering kecewa dengan perasaan-perasaan negatif lainnya, itu membuat diri kita tidak mudah untuk menjadi ajaib ya. Seperti kesepakatan kita ya pekan lalu, insya Allah untuk kajian awal kita tidak terlalu lama agar kita bisa masuk ke kelas inti di ruangan terapinya. Kemudian nanti untuk pertanyaan ya, sesi tanya jawab yang live cukup 1. Setelah itu kita akan bawa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar ya, karena nanti akan saya kopas, akan saya copy semuanya pertanyaan dari teman-teman, dan insya Allah akan kami jawab nanti di grup WhatsApp gitu ya, supaya kita selesainya tidak terlalu malam dan teman-teman semuanya punya tenaga yang lebih bugar untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir seperti itu ya. Mohon disimak dan diikuti baik-baik langkah-langkahnya. Kemudian barangkali teman-teman perlu gitu ya, memang ilmu itu harus diikat dengan catatan ya, karena di ruang kami ya RTMR ini kita selain ada teori, kita lebih banyak praktek juga gitu ya. Jadi komposisinya berimbang ya, tidak hanya sekedar kajian, tapi kami mengajak teman-teman semuanya untuk praktek dengan kesungguhan hati, dengan keyakinan yang tinggi. Nah, karena memang seperti itulah ya, di magnet rezeki itu bukan komunitas kajian biasa, tapi komunitas pelatihan gitu ya, komunitas pelatihan bagaimana teman-teman bisa meraih keajaiban-keajaiban dengan banyak berlatih bersama kami para trainer dari magnet rezeki. Nah, spesialisasi dari Bunda Arta sendiri adalah mengajak teman-teman bagaimana cara memvisualisasikan ya, kemudian membayangkan, kemudian memvisualisasikan dan mempraktekkan seolah-olah itu nyata hingga bisa terwujud menjadi impian-impian hajat hidup teman-teman semuanya ini mewujud nyata gitu di depan mata. Karena memang seperti itulah ya cara kerja dunia kuantum ya. Cara dunia kuantum itu apa? Dunia yang tidak terlihat ya, tidak nampak tapi berdampak dan sangat ngefek sekali buat keajaiban yang ingin teman-teman raih semuanya gitu ya. Nah, ketika kita melatih dunia kuantum ya, yang namanya dunia kuantum itu bekerja di ruang di luar logika, tidak bisa kita pikirkan dengan akal biasa manusia, sebab dunia ini tidak mengenal yang namanya kata-kata ya, tapi dunia ini kenalnya hanya vibrasi ya, pancaran energi dari teman-teman semuanya. Manakala teman-teman memvisualisasikan sesuatu, itu yang ditangkap oleh semesta. Dunia kuantumnya itu sebenarnya pancaran vibrasi energinya, dan vibrasi energinya itu ya yang ditangkap oleh pancaran semesta itu, bahwa bukan kata-kata doanya, bukan kata-kata seberapa panjang teman-teman itu berdoa ya, mau doa 1 jam, mau doa 30 menit gitu kan. Tapi kalau yang terpancar adalah energi yang belum positif gitu, doa tapi tidak dengan yakin ya, ya Allah saya minta ya anak saya menjadi anak yang penurut gitu kan, tapi hatinya masih kesel, hatinya masih dongkol, hatinya masih tidak bahagia gitu. Tidak bahagianya mungkin ke bapaknya, tapi terbawa ke dalam doa. Nah, doa yang dipancarkan tidak dengan keyakinan itu tidak mudah dikabulkan. Ya, teman-teman mungkin dengar dalam
kajian-kajian ya. Mungkin doa syarat doa terkabul itu ada 3. Yang pertama ya, boleh jadi doanya itu langsung dikabulkan, boleh jadi ditunda, boleh jadi nanti dikabulkannya saat di akhirat. Nah, kadang-kadang ya seperti itu kita mendengar. Tapi sebenarnya doa itu bisa seketika dikabulkan. Ya lewat apa? LOP kita gitu ya. Pancaran energi yang kita pancarkan ke semesta. Pikiran bawah sadar kita yang mempengaruhi pancaran energi yang memancar ke alam semesta, itulah syarat terkabulnya sebuah doa gitu. Nah, makanya teman-teman di sini supaya pancaran energinya itu baik, supaya kita bisa menjadi layak ajaib. Nah, salah satunya proses yang harus dilakukan adalah dengan melakukan terapi menyembuhkan luka batin. Nah, proses menyembuhkan luka batin ini sendiri tidak bisa sekali terapi, tidak bisa 2 kali terapi. Ada yang sampai beberapa kali terapi, mungkin harus membutuhkan berapa puluh terapi gitu. Dan ada yang harus dilanggengkan ya. Karena saya memperhatikan tadi waktu teman-teman mengetik ya, apa sih ya, yang menjadi penghalang gitu ya. Perisai kenapa saya ternyata tidak mudah ajaib, dan ada yang dongkol, ada yang mudah marah, ada yang gampang meledak, emosian, kemudian ada yang merasa takut dan lain sebagainya. Nah, ini energi-energi yang kurang positif inilah yang nanti akan kita bersihkan gitu. Dan itu tidak mudah langsung hilang begitu saja sekali terapi. Kita butuh yang namanya proses ya, karena rasa-rasa yang selama ini ada, ya mungkin berapa puluh tahun si usia kita itu mengendap lama di sana dan tidak dibersihkan, dan akibatnya ya yang namanya di ilmu magnetik itu ada yang namanya jendela buram. Kita memandang sesuatu hal itu dengan reframing pandangan yang kok hidup saya seperti ini sih, kok Allah tidak adil, kok Allah seperti ini seperti. Nah, inilah yang harus kita bersihkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi layak ajaib? Saya izin share dulu ya. Ya, sudah kelihatan gambar saya? Sudah, Bun. Sudah, ya. Oke. Nah, hidup dengan tantangannya. Nah, teman-teman semuanya mungkin yang di sini ada yang diuji dengan berbagai persoalan, ya. Ada yang diuji dengan keterbatasan, mungkin keterbatasan secara finansial, ya. Ada juga yang diuji ya dengan keterbatasan, ketidakmampuan, misalnya punya skill gitu ya, skillnya tidak mampu membuat sesuatu. Misalnya saya mempunyai skill kok biasa-biasa aja, Bun, saya tidak bisa menjahit, saya kurang pandai memasak, saya tidak bisa jualan online gitu. Nah, itu adalah ujian keterbatasan. Nah, ada pula yang diuji dalam kelapangan ya, terlihatnya dengan cover ya, kok kelihatannya dia kaya, tapi ternyata rumahnya bagus tapi hasil amanah gitu ya. Ternyata punya mobil 2 tapi yang 1 masih nyicil gitu. Ternyata punya motor 5 tapi yang 4 masih juga nyicil. Nah, dan lain sebagainya. Kelihatannya lapang sih ya, rumahnya besar gitu, punya mobil, punya motor, kelihatannya lapang, tapi ternyata itu adalah ujian juga dari segi finansial gitu ya. Dua-duanya itu sebenarnya adalah tantangan. Ya, keduanya adalah jalan pembuka rezeki kita. Kenapa bisa disebut jalan pembuka rezeki? Teman-teman diuji keterbatasan itu juga jalan untuk membuka rezeki. Teman-teman diuji lapang, kelihatannya kaya gitu kan, banyak hal yang sudah dimiliki, itu juga ujian sebenarnya. Atau mungkin kelihatan lapang, benar-benar dia tidak punya amanah, tapi ternyata itu sebenarnya adalah ujian. Ujian apa? Keimanannya, di mana rasa syukurnya, apakah dia memiliki atau dia tidak memiliki itu. Nah, apabila disikapi dengan hati yang tepat, ketika terbatas maka akan muncul rasa sabar
gitu, saat ruang gerak kita penuh dengan keterbatasan. Ketika rezeki kita ternyata lapang, dibuka brol keran airnya gitu, ternyata tiba-tiba ya misalnya seorang kayak saya gitu ya, PNS, ternyata dibuka keran rezeki yang lain, bisa bisnisan dan lain sebagainya gitu. Apakah orang tersebut bisa bersyukur saat rezekinya terbuka luas gitu? Nah, ternyata banyak orang ya yang bisa bersabar di kala terbatas, tapi tidak banyak yang bisa bersyukur ketika diberi ajaib. Gitu ya. Tidak banyak yang bisa bersyukur ketika diberi ajaib. Mengapa saya bisa berbicara demikian? Contoh ya, ada orang yang sudah belajar magnet rezeki ya, kemudian lunas amanah 30 miliar, melebihi Pak Nas. Tuh, ada ceritanya seperti itu. Tapi ketika dia sudah lunas amanah 30 miliar, dia tidak bersyukur. Ya, bukan kemudian rezekinya hilang, rezekinya makin ditambah, tapi tidak bersyukur. Tidak bersyukurnya bagaimana? Tidak mau kenal Pak Nas lagi. Ini bukan sekelas Bunda Susan, bukan sekelas saya lagi gitu. Sudah tidak mau kenal Pak Nas lagi gitu kan. Saya juga bisa kok bikin magnet rezeki versi saya sendiri gitu. Nah, setelah diberi keajaiban, dia sudah belajar tuh 10 langkah-langkah, 10 jurus dasarnya, kemudian sudah tahu jurus-jurus yang lain. Saya bisa praktekkan sendiri. Kalau begitu saya juga bisa panggil gitu ya orang-orang supaya saya latih juga seperti Pak Nasrullah. Sampai sekarang tidak mau mengakui gurunya. Kenapa saya bilang demikian? Kalau masih mengakui gurunya, pasti beliau akan sami'na wa ata'na, tidak akan keluar grup gitu kan. Masih akan menjunjung ya seorang guru, bagaimana seorang guru ini membuat beliau sedemikian rupa menjadi orang yang sukses, pasti akan ingat gitu kan. Ya. Seharusnya gitu ya, seharusnya yang jadi Pak Nas itu pasti sakit hati gitu. Tapi ya Pak Nas tahu bahwa kalau saya sakit hati, maka itu akan menjadi perisai yang baru buat saya. Saya nggak mau seperti itu. Saya akan maafkan dia, ya saya akan melepaskan dia. Pak Nas sudah rilis gitu kan. Mari kita doakan gitu orang-orang seperti beliau ini supaya diberikan cahaya kembali gitu. Nggak dikenal oleh beliau juga nggak apa-apa kok. Nanti banyak orang yang bisa mengenal saya kembali seperti itu ya. Nah, kalau energi yang macam ini ya, salah satunya gitu, kalau kita yang menerima ketidakbaikan dari orang lain gitu, tentu saja kita akan menjadi sakit hati, marah, benci, dongkol dan lain sebagainya. Kita nggak akan ajaib gitu. Begitu juga dengan orang yang sebaliknya, dia tidak mau bersyukur dengan adanya guru yang seperti ini, energi terima kasihnya nggak ada gitu. Entah bagaimana sekarang beliaunya itu, saya kurang paham gitu kan. Ya, mudah-mudahan keadaannya baik-baik saja. Dan itu bukan hanya cerita jamaah MR yang belajar langsung ke Pak Nas ya, tapi itu juga ada ya grupnya di Arta yang itu. Nah, sudah diajaibkan gitu ya. Kalau saya sama Bunda Susan sendiri sih orangnya sih santai gitu ya. Mau kenal nggak kenal ya terserah, itu kan hak dia. Tapi yang penting saya sudah mengajarkan kebaikan gitu. Prinsip saya gitu, mau dikenal mau enggak, yang penting kami sudah memberikan kebaikan dan ilmu kami dipakai. Alhamdulillah kalau dia masih bisa memakai gitu. Nah, setelah dia ajaib nih gitu, ada keajaiban. Tiba-tiba kemarin gitu di telepon gitu sayanya, Bunda Vita begini ya. Ya gitu. Alhamdulillah masih ingat saya Bun gitu kan. Gimana kabarnya, saya tanyain. Ya alhamdulillah Bun, kabar saya baik-baik aja. Bun, saya mendapatkan tantangan bla 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 bla, tapi saya harus mengerjakan MR-nya harus begini. Ya itu udah tahu Bun, itu dikerjakan apa enggak, saya bilang gitu. Nah, iya dikerjakan sih Bun. Nah, kalau Bunda mau cepat ajaib, balik lagi gitu. Balik gimana Bun? Ya harus belajar berjamaah lagi gitu. Tapi dia ngilang. Hilang lagi gitu kan. Ada hanya saat dia butuh ya. Kalau tidak butuh, tidak mendekat. Nah, itu namanya energi belum syukur ya. Energi yang belum syukur inilah yang menyebabkan ya keajaiban yang ingin didapatkan berikutnya itu tidak cepat. Itu makanya. Nah, ternyata menjaga syukur itu seringkali lebih menantang, karena saat nikmat datang ya langkah bisa kemana aja gitu. Benar, saat nikmat datang kita bisa menghamburkan uang, mungkin bisa membeli barang yang seharusnya tidak terbeli gitu kan. Kan saya banyak uangnya, saya mau beli apa aja terserah saya dong gitu kan. Nah, kadang-kadang ya langkah-langkah yang seperti ini kurang tepat, hingga tanpa sadar kita lupa. Kita nggak inget arah jalan pulang, arah masjid aja kadang-kadang disuruh ngaji aja, akan saya udah ajaib, ngapain harus ngaji lagi
Ya kadang-kadang gitu gitu kan. Nah seperti inilah yang harus kita jaga, dan ini adalah sebuah tantangan buat diri kita. Memang nggak mudah gitu kan. Nah, kita mengejar ajaibnya mudah, tapi setelah mendapatkan ajaib mempertahankannya itu lebih tidak mudah daripada mengejar ajaibnya. Begitu. Maka kita harus menyadari makna bersyukur itu apa, gitu kan. Seringkali kita menyangka bahwa ucapan alhamdulillah itu sudah memaknai rasa syukur kita gitu. Bunda misalnya tanyain ya sama saya, Bunda gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sudah punya ini, saya sudah punya itu, anak saya semakin baik, begini begini begini, alhamdulillah. Tapi kita tidak menyadari bahwa keajaiban itu sebenarnya juga titipan gitu, bukan mutlak usaha kita sebelumnya. Nah, supaya keajaiban itu langgeng adanya, kita tidak kemana-mana pergi dari diri kita, maka kita harus menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberi nikmat, gitu. Menggunakan nikmat sesuai kehendak pemberi nikmat. Bagaimana, gitu? Bagaimana? Berarti kita harus sesuai apa maunya Allah, gitu kan? Kan umpama sebelum mendapatkan keajaiban, kita berdoa, ya Allah karuniakan saya. Ya, karuniakan saya uang 200 juta. Yang 100 juta akan saya gunakan untuk melunasi amanah. Ya, teman-teman ketika berdoa itu harus diluaskan. Ya, jangan meminta istilahnya to the point gitu ya. Butuh 100 juta karena amanahnya 100 juta. Ya, jangan seperti itu. Kalau berdoa diluaskan manfaatnya untuk orang lain juga. Dan itu akan lebih cepat nyampe, ya, akan lebih diridhoi oleh Allah, akan lebih cepat terkabulnya. Ketika kita minta misalnya, ya Allah saya minta uang 200 juta, yang 100 juta buat bayar amanah, yang 100 juta ya, 50 jutanya mau saya gunakan membangun fondasi rumah tahfidz misal gitu ya. Yang 10 juta mau diberikan orang tua, yang 40 juta mau saya gunakan untuk modal usaha. Umpama kayak gitu boleh. Itu ada kandungan manfaatnya untuk orang lain. Nah, pernahkah teman-teman berdoa demikian? Nah, dicoba berdoa itu harus diluaskan. Jangan untuk diri sendiri saja, tapi masukkan orang lain untuk menjadikan doa kita cepat terkabul, gitu. Nah, kemudian setelah terkabul nih, kita dapat 200 juta beneran dikasih sama Allah. Nah, gunakan nikmat itu sesuai dengan kehendaknya Allah, sesuai dengan apa yang pernah kita ucapkan kepada Allah. Tapi kadang-kadang banyak yang enggak ingat gitu. Tadinya 50 juta mau buat membangun pondok rumah tahfidz gitu ya, mau pondasi gitu. Ternyata itu buat lain-lain gitu kan, buat gaya hidup, malah buat dibelikan motor PCX misalnya. Dan nah udah enggak inget lagi ya, udah lunas amanah bahagia plong, tapi dia tidak ingat sama yang memberikan nikmat. Dia tidak ingat janji awalnya kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan energi tidak ingat bersyukur gitu kan. Ya, adakah di sana merendah dalam nikmat? Bukannya membusungkan dada, sekarang lunas amanah, saya punya motor baru, HP-nya iPhone ganti gitu kan. Nah, kadang-kadang orang-orang kalau sudah diberi nikmat itu banyak yang lalai. Ya, bersyukurnya cuma alhamdulillah, tapi tidak berterima kasih dengan yang memberikan nikmat. Nah, pemberi nikmat itu kan bukan hanya Allah aja ya. Memang kelihatannya Allah, tapi perantaranya siapa gitu. Perantaranya siapa? Ya kan, ada gurunya, ada orang lain yang mengingatkan kita, yang ngasih tahu kita ya. Nah, kalau kamu mau tambah kaya ikut magnet rezeki misalnya Bunda Yuyun ya, Bunda Yuyun, mohon maaf ya, ini hanya contoh Bunda ya. Misalnya Bunda Yuyun ya dikenalkan ilmu magnet rezeki, kemudian tiba-tiba ajaib gitu. Nah, yang memberikan pengenalan untuk magnet rezeki, supaya masuk magnet rezeki itu misalnya Bunda Yuni gitu. Nah, Bunda Yuyun dengan Bunda Yuni. Bunda Yuni kan termasuknya adalah perantaranya Allah itu, memberikan jalan kemudahan kepada Bunda Yuyun. Nah, ketika Bunda Yuyun itu sudah ada ajaibnya, maka kita harus berterima kasih, memberikan energi rasa syukur kita kepada siapa? Orang yang ngajakin kita pertama kali mengenal ilmu magnet rezeki. Misalnya Bunda Yuni gitu kan. Nah, Bunda Yuyun ini harus berterima kasih. Lalu berterima kasihnya dengan cara bukan hanya alhamdulillah Bunda Yuni terima kasih. Tidak hanya seperti itu, berikan sesuatu yang bermakna.
Ya, contohnya apa? Memberikan rasa syukur dengan titipan doa gitu. Doakan terus Bunda Yuni. Satu. Terus yang kedua, kita bisa memberikan hadiah gitu ya. Karena memberikan hadiah itu mengikat rasa cinta kasih gitu untuk diri kita gitu kepada orang lain, dan itu menambah energi bersyukur dan mengundang keajaiban gitu. Nah, Bunda Yuni dikasih misalnya baju boleh, dikasih oleh-oleh apa gitu kan. Nah, seperti itu, atau tiba-tiba dibeliin pulsa di HP-nya ya. Lakukan langkah-langkah yang ringan seperti itu untuk kebaikan yang pernah orang lain buat kepada diri kita, meskipun itu bentuknya tidak besar gitu. Dan misalnya kayak saya berterima kasih dengan Bunda Susan ya. Masih Bunda Susan kan, Bunda Susan udah punya segalanya. Apa yang harus saya berikan kepada Bunda Susan? Rasa berterima kasihnya yaitu saya harus nurut gitu. Ya misalnya Bunda Susan butuh apa ya, tenaga saya gitu kan. Misalnya butuh tenaga saya nih, Bunda Vita tolong ini. Oke Bun, hanya ini bisa saya berikan, maka saya berikan gitu kan. Itu wujud rasa syukur saya, terima kasih saya kepada Bunda Susan gitu kan. Atau mungkin Bunda Susan memang toko buku, jualan buku, tapi kayak melihat ini ada buku yang menarik gitu ya. Bun, ini kita belajar bareng ini Bun, ilmunya menarik banget. Oh boleh, saya beliin buat Bunda Susan. Meskipun itu mungkin secara nominal tidak besar, tapi ya itu secara energi di semestanya ditangkap sebagai makna rasa syukur kita kepada orang lain. Seperti itu, bukan malah ketika kita sudah ajaib, kita melupakan orang lain yang membuat kita ajaib. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, dan ingatlah, ya ada dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, dan ingatlah ketika Tuhan mau memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Gitu. Ayat ini bukan hanya janji tambahan nikmat, tapi juga petunjuk bahwa syukur adalah kunci untuk membuka rezeki berikutnya. Maka ketika kita sudah ajaib, tunjukkan rasa syukur. Gimana caranya? Misalnya ya, di kelas terapi sadar nafas, kita sudah plong, sudah lepas beban, nggak ingat rasa sakit hati, marah, dongkol, kecewa, tapi jangan keluar gitu kan. Nah, untuk menunjukkan rasa syukur berarti tekun, istiqomah, masih ada di dalam grup. Bila perlu ya menunjukkan rasa syukur yang tadinya investasinya Rp150.000 per bulan, ditambahin jadi Rp200.000 sebulan. Toh apa yang kita sudah dapatkan ya, misalnya kita sudah lunas amanah 200 juta, berarti kan sudah beratus-ratus kali lipat dari nominal Rp150.000 atau Rp200.000, seperti itu teman-teman ya. Dan memang ini yang saya lihat gitu ya di kelas RFF ya, yang bertahan ajaib lagi dan lagi, itu teman-temannya seperti itu gitu. Nah, untuk di kelas terapi itu juga ada yang seperti itu. Nah, makanya teman-teman untuk selalu ingat untuk terus memberikan gitu rasa energi syukur, berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membuat diri kita makin ajaib gitu ya. Ujian ajaib itu lebih menantang. Kenapa? Ya, karena sering dianggap bahwa ujian adalah ketika kita merasa saat sempit gitu ya, belum lapang gitu, sedang tidak bahagia, sedang disakiti oleh orang lain gitu. Tapi kita tidak ingat ketika suami sudah baik-baik aja, misalnya ya tadinya suaminya dengan wanita lain, umpama contoh ya, tapi ketika suaminya sudah balik lagi, sudah baik, sudah perhatian gitu kan, kita nggak ingat lagi amalan-amalan atau doa-doa yang harus dipanjatkan untuk suami. Sebagai seorang istri itu adalah tiang rumah tangga. Ketika tiangnya ya kropos, maka rumah tangga itu akan ambruk. Tapi ketika tiangnya kokoh, maka rumah tangga itu insya Allah sakinah mawaddah warahmah gitu. Nah, maka sebagai seorang wanita kita harus ya terus tekun gitu menjalankan doa kepada suaminya, doa kepada anak-anaknya ya. Seorang ibu itu adalah segala-galanya. Dia adalah manajer pendamping nahkoda rumah tangga gitu. Manakala pendampingnya sang nahkoda itu nggak peduli gitu, rumah tangganya ya berantakan gitu. Jadi nggak baik-baik aja. Maka bahwa ketika suaminya udah baik-baik aja, keistiqomahan itu jangan dikendorin ibu-ibu ya, harus tetap dijaga. Biasa doa buat bapaknya ya terus dilakukan, dilanggengkan. Nanti kalau tidak dilanggengkan, dilangitkan lagi, boleh jadi bapaknya kambuh. Kita nggak mau kan suaminya jadi orang yang kambuhan gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, maka ya tekunlah gitu, saat ajaib sudah ada, saat ajaib sudah kita dapatkan gitu.
Nah, karena rasa bersyukur itu ya bocornya itu lebih halus gitu ya, daripada rasa apa namanya, kalau rasa bersyukur itu tidak ada, maka kebocorannya itu lebih halus dan tersembunyi gitu. Nah, ketika kita hidupnya lapang, ketika kita hidupnya ajaib gitu, itu tiba-tiba rasa syukurnya tidak ada. Tapi ketika kita punya uang gitu kan, terus dikasih ceramah ya, coba ibu-ibu ini silahkan ya donasinya ditambah untuk masjid supaya masjid ini menjadi bagus. Tapi tidak gitu kan. Tapi ketika kita sedang dapat ujian yang sempit gitu kan, ibu-ibu sekarang ada donasi masjid, siapa yang mau ajaib silahkan donasi masjid. Wah ya, balapan donasi. Biasanya kayak gitu. Kadang-kadang orang yang udah pernah donasi disuruh donasi lagi, kan udah kemarin kan saya udah MR box, masa saya MR box terus tiap minggu gitu kan. Ada yang seperti itu gitu kan. Nah, inilah mindset yang harus kita perbaiki gitu kan. Nah, ketika punya uang, arah kaki itu melenceng teman-teman. Arah kaki itu bisa kemana-mana, jadi tidak ingat kembali kepada rumahnya Allah gitu kan. Kekurangan itu melatih sabar. Kelapangan dan keajaiban sering menguji syukur dan rasa terima kasih. Banyak orang yang justru tergelincir tidak baik-baik aja karena nikmat, karena dia lupa, karena dia tidak ingat siapa yang memberi itu kan, siapa yang mengantarkan gitu. Dia tidak ada energi terima kasihnya ya. Sebuah hadis ya dari Rasulullah pernah bersabda bahwa sungguh aku khawatir umatku dilimpahkan di dunia, dan sebagaimana dilimpahkan kepada orang-orang sebelum mereka, lalu mereka berlomba-lomba dan akhirnya binasa seperti mereka. Siapa itu contohnya? Kaum Sodom gitu kan, kaumnya Nabi Lut. Bagaimana Allah menghujaninya batu dan tiba-tiba mereka semuanya menjadi batu gitu. Dan kenapa seperti itu? Karena mereka tidak ingat bersyukur. Siapa lagi yang tidak ingat bersyukur dan dilaknat sampai sekarang? Itu Bani Israel. Ya kan, Bani Israel itu Bani yang luar biasa ya, keturunan orang-orang Israel gitu ya. Bani Israel itu umatnya Nabi Musa ya kan. Itu adalah umat yang paling banyak diberi nikmat ya, kepintaran, kepandaiannya gitu kan, keterampilannya sampai sekarang ya. Orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel itu pintar-pintar gitu ya. Nah, tapi mereka menggunakan kepandaian mereka hanya untuk membuat bom. Hanya untuk membuat orang lain binasa. Tapi mereka sudah dilaknat. Mereka di dalam Al-Quran sudah mendapatkan janjinya Allah, mereka tidak akan bahagia di akhirat gitu. Seperti itu, mereka akan binasa walau sekarang belum dibinasakan. Ada ramalan yang mengatakan bahwa nanti katanya di tahun 2027 gitu, mereka akan melemah seperti itu. Tapi melihat sekutunya sudah ada tanda-tandanya itu. Meskipun mereka menciptakan perang dagang, siapa? Amerika itu ya. Amerika ya. Amerika itu sudah kelihatan tanda-tandanya bahwa dia akan mundur gitu ya, mundur dalam artian secara segala-galanya, entah finansialnya dan segalanya. Maka mereka itu menciptakan perang dagang supaya mendapatkan keuntungan yang banyak, karena mereka sudah kehabisan ya, kehabisan perbekalan gitu ya, kehabisan keuntungan karena sudah membantu ya atau mendanai orang yang tidak tepat ya, Bani yang tidak tepat, yaitu Bani Israel. Sudah tahu salah tapi tetap dibantu gitu kan. Makanya mereka menciptakan tarif impor 125% ke Cina, 135% dan lain sebagainya. Itu tidak lebih dan tidak bukan taktik supaya mereka bisa menutupi hutang-hutangnya sendiri. Seperti itu gitu ya. Nah, ini sudah jelas-jelas orang-orang yang kalau tidak ingat bersyukur bisa dibinasakan. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang binasa gitu kan. Maka kita ketika sudah ajaib dan harus ingat bagaimana cara energi bersyukur itu. Nah, maka sebelum layak kita harus bersyukur. Ya kan, kita menunggu momen-momen tertentu untuk bersyukur. Jadi teman-teman saat ini yang masih diuji keterbatasan harus tetap ada rasa syukurnya. Jangan nanti deh kalau penyakit saya udah sembuh baru saya bersyukur. Nanti kalau anak keterima di PTN baru saya bersyukur. Nanti kalau punya rumah baru saya bersyukur. Nanti kalau saya punya toko saya akan bersyukur. Tidak perlu menunggu nanti. Jangan tunda sampai esok hari, tapi bersyukurlah apa yang kita punyai hari ini untuk menghilangkan energi ya negatif gitu, suka mengeluh, nggak sabaran, mudah marah, mudah dongkol gitu kan.
Nah, kita tidak akan pernah benar-benar merasa pantas untuk semua pemberian Allah, karena bahkan udara yang kita hirup, nafas kita, denyut jantung kita, keluarga, iman, itu semua terlalu besar untuk ditukar dengan ibadah kita yang terbatas, ya kan? Teman-teman sehat sekarang, teman-teman memiliki detak jantung sekarang gitu, ada keluarga yang masih lengkap gitu, ada keimanan, bisa berkumpul di sini dengan nikmat belajar, ya. Itu adalah energi yang harus kita syukuri, karena ibadah-ibadah kita ya belum tentu bisa melengkapi apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita di hari ini, di saat ini. Maka bersyukurlah sebelum layak adalah bentuk keikhlasan tertinggi, karena kita mengakui bahwa diberi saja itu sudah rahmat dan tidak menuntut kelayakan. Kita menerima dengan tunduk semuanya apa yang sudah Allah berikan dengan penuh cinta dari Allah kita. Kemudian menjadi layak ajaib berkali-kali. Bagaimana caranya? Ya, dalam konsep magnet rezeki, syukur adalah jurus kuat untuk menarik keberlimpahan. Karena rasa syukur itu satu, menaikkan frekuensi energi positif kita. Ketika kita bersyukur, kita alhamdulillah sudah menerima dengan segala apa yang Allah berikan. Benar-benar ada rasa energi terima kasih. Maka tangki yang tadinya penuh dengan kotoran-kotoran, debu-debu gitu kan, kita dikasih aliran air yang baru, akhirnya kita bisa menerima dengan energi yang positif. Hatinya sudah lapang, hatinya sudah ringan, pikirannya menjadi jernih, tindakannya terarah kan. Nah, ini membuka perisai-perisai rezeki yang sebelumnya tertutup dengan rasa mengeluh, rasa sakit hati, rasa kecewa gitu kan. Nah, ketika kita bersyukur, alhamdulillah, makanya di ruang terapi ini kan kita peluk dulu dan terima dulu ya, karena kita jangan pernah merasa menjadi korban gitu kan. Nah, keluhan-keluhan kita selama ini ayo kita peluk dulu gitu kan. Nah, ketika seseorang yang pandai bersyukur, mereka akan mudah memaafkan orang lain, mudah memberi apa saja, bukan hanya sekedar memberikan doa, memberikan motivasi, memberikan inspirasi gitu kan. Mereka mudah berterima kasih dengan orang lain, meskipun hanya sebungkus roti gitu kan, meskipun hanya sesuap nasi misalnya gitu kan. Itu mudah berterima kasih karena mencintai orang lain yang telah memberikan kebaikan buat diri kita, dan mereka merasa tidak pernah merasa kekurangan. Nah, kita ingin yang jadi seperti itu, kita mau gitu. Maka kita harus fokus gitu. Fokus sama apa? Berlimpahnya energi yang sudah Allah kasihkan, berlimpahnya kasih sayang yang sudah Allah kasihkan, berlimpahnya teman-teman yang ada di sini, teman-teman sahabat yang ada di mana-mana di ruangan ini, ya, di grup terapi sadar nafas ini, disyukuri gitu kan. Teman-teman pernah mengucapkan itu enggak? Halo, selamat pagi Bunda Diah Utami. Halo, selamat pagi Bunda Dina, Bunda Trini gitu kan. Halo, selamat pagi Bunda Yuyun, Bunda Yuni gitu. Bunda Tuti. Ya, di sini yang ada di grup ini Pak Ashari, apa kabarnya? Ya, semoga Pak Ashari selalu berlimpah. Semoga Pak Ashari diberikan kesehatan. Semoga Pak Ashari senantiasa diberikan rezeki dan kenikmatan bertubi-tubi. Doakan orang lain. Bahkan ketika kita sedang WA orang tersebut, Bunda terima kasih sekali Bunda. Setiap hari teman-teman gitu. Dan yang ada di grup gitu, ketika grupnya terbuka, saling sapa. Kenapa? Saling menyapa itu juga energi yang positif buat teman-teman. Jangan hanya jaim-jaiman gitu kan. Nggak apa-apa, sapa Bunda Dina, apa kabar hari ini gitu kan. Tidak apa-apa, karena ini adalah bukti kita memberikan rasa syukur atas adanya teman-teman yang ada di grup ruang terapi sadar nafas ini gitu. Ya, jangan pernah diam teman-teman. Geraklah, terus geraklah gitu. Dan itu akan menjadi magnet yang kuat untuk didatangi rezeki dalam bentuk apapun. Mau uang, mau ide, mau relasi, bahkan ketenangan jiwa itu juga magnet rezeki. Maka teman-teman akan kaya ide-ide yang positif. Kepada anaknya juga bisa memberikan inspirasi gitu kan. Nah, ternyata belajar yang mudah itu seperti ini. Tiba-tiba ada ide yang cemerlang datang gitu kan. Setelah kita idenya datang, ternyata oh ya diterapkan bagus juga. Ada orang yang nempel gitu. Biasanya seperti itu. Dan itu yang kami terapkan ya. Saya sendiri menerapkan seperti itu. Kan, oh saya punya ide Bunda Susar, kayaknya idenya kayak gini bagus. Oh ya boleh itu dijalankan. Silakan jalankan Bunda gitu. Nah, ketika dijalankan, wah oke juga nih. Nah, Bunda Susar punya ide apa gitu. Nah, kita saling silang gitu. Nah, inilah yang disebut dengan keajaiban komunikasi gitu. Maka teman-teman berkomunikasilah dengan orang lain.
Yang ada di grup ini boleh, gitu. Di luar grup silakan, gitu. Banyak-banyak berinteraksi. Karena memang kita adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi, gitu. Lalu bagaimana cara hariannya Bunda supaya kita ini melatih syukur? Yang pertama, kita menjalankan proses terapi sadar nafas, gitu ya. Sadar bahwa nafas ini adalah nafas yang gratis tanpa pernah bayar. Ya, tiap pagi setelah bangun tidur, teman-teman lakukan prosesi terapi mandiri. Alhamdulillah, gitu kan. Kan sudah diajarin ya step-stepnya, langkah-langkahnya itu diikutin, benar-benar diikutin, gitu. Jangan hanya sekedar dibaca, tapi diamalkan, dipraktekkan. Kemudian mau tidur, habis setelah melakukan kajian, tulis 5 hal setiap hari ketika mau tidur yang disyukuri itu apa. Tujuannya buat apa? Untuk melatih diri, melihat sisi baik. Ya, yang dijadikan setiap kejadian ini ya, setiap harinya itu ada hal yang harus kita syukuri sebelum kita tidur, gitu. Ya kan? Alhamdulillah hari ini saya bisa ngasih. Ya, ngasih orang lain apa nih? Nah, ngasih sumbangan gitu, misalnya ada kondangan saya ngasih orang lain. Nah, itu bisa disyukuri, bukan dianggap sebagai hal yang kejadian biasa. Mah kondangan mah biasa Bunda, gitu kan. Loh, kalau kita nggak punya uang kan kita nggak kondangan, nggak mengeluarkan uang, ya kan? Nah, kalau kita bisa mengeluarkan uang kan nikmat sih, bahagia, bisa membahagiakan orang lain. Nah, kondangan itu wujud dari memuliakan dan membahagiakan orang lain, gitu. Nah, kalau kita hanya kondangan sekedar melepas uang biasa tanpa ada afirmasinya di situ, uang kita nggak balik loh. Bener. Iya nggak? Nah, kadang-kadang kayak gitu, misalnya ya dia dulu aku kondangan dia segini tapi dia nggak mau kondangan aku. Nah, ini kan namanya energi yang belum positif, ya. Maka dibalik dari kondangan itu bukan sekedar kondangan biasa. Ketika kita mengeluarkan uang buat belanja, itu juga harus disyukurin. Alhamdulillah hari ini beli terasi, alhamdulillah hari ini beli sayur. Boleh ditulis karena kita bersyukur, gitu ya. Coba kalau nggak ada uangnya, kita kan nggak bisa beli. Mana ada yang bisa disyukuri, gitu kan. Alhamdulillah hari ini nggak bisa makan. Kan nggak ada kayak gitu ya. Nah, kita maunya kan memberikan energi yang baik-baik aja. Maka kita harus mensyukuri apa yang kita punya setiap hari, gitu. Dan sebelum diberi, gitu, diberi sama Allah, gitu, sebelum kita mendapatkan keajaiban apa yang kita mau, itu teman-teman. Ya, itu juga harus kita bersyukur dulu. Makanya dalam LOP, ya, LOP itu kan isinya kita harus mengucapkan syukur dulu. Seolah-olah sudah diterima, gitu kan. Ya Allah, terima kasih hari ini aku dapat uang 100 juta. Ya Allah, terima kasih. Meskipun belum kelihatan bentuknya, tapi munculkan rasa itu. Rasa mobil putih yang sudah ada di depan rumah di garasi, gitu kan. Mobil saya ada 2, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu LOP, teman-teman. Pancarkan energi bersyukurnya. Rahasia LOP itu, gitu kan. Nah, bagaimana saya mau makanan ini, gitu kan. Saya mau ini, ya Allah saya pengen. Tiba-tiba datang. Ya Allah saya pengen makan ikan bakar. Tiba-tiba diajak makan, yuk Bunda makan yuk, gitu. Ini namanya rezeki ajaib, gitu. Nah, ini yang harus kita latih setiap hari. Bagaimana kita memunculkan rasa syukur kita dengan rasa yang bahagia, benar-benar seolah-olah sudah diterima. Ini namanya LOP. Bagaimana lagi Bunda cara melatihnya? Ya, gunakan nikmat dengan baik. Kalau diberikan rezeki, ya harus ada plafon untuk sedekah. Jangan hanya semua dibelanjakan dengan apa yang kita mau, tapi harus ada digunakan untuk sedekah. Karena sedekah memperpanjang usia, memperpanjang rezeki juga, gitu kan. Menambah kenikmatan umur, gitu. Itu sedekah dan membantu menambah amal-amalan kita, ya. Sedekahnya itu bisa apa aja, teman-teman. Ya kan? Nah, kalau misalnya diberikan kenikmatan uang yang lebih, sedekahnya bisa investasi di ilmu. 1. Yang kedua, investasi untuk keluarga terdekat, ya. Investasi ilmu itu nomor 1 loh sebenarnya. Ya, sebelum kita menginvestasikan ke keluarga kita, misalnya ya kan Bunda sedekah untuk keluarga kerabat yang terdekat dulu, betul. Nah, tapi ya investasi yang paling utama itu untuk diri sendiri dulu, yaitu dengan menyedekahi diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan ilmu, gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Menghindari kata-kata negatif. Kita harus disiplin, katanya dipraktekin, gitu. Berat belum ringan, macet jadi penuh, gagal belum berhasil, kecewa belum senang. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman. Ketik di kolom komentar. Kalau mengeluh, bahasa disiplin katanya apa? Mengeluh. Ayo, siapa yang tahu? Mengeluh
bahasa disiplin katanya apa? Boleh diketik di kolom komentar. Mengeluh. Tolong tuliskan disiplin kata dari mengeluh. Ayo balapan. Kayak siapa nih yang udah ngetik? Belum mood. Apalagi? Ya. Apalagi nih? Mengeluh. Belum semangat. Menerima adanya kurang bahagia, belum beruntung. Wah, kurang syukur. Ayo, apa lagi? Adakah yang tahu belum tercapai, tidak semangat? Ya, belum bersyukur, kurang syukur, mengeluh. Mengeluh kurang syukur. Oke, belum bersyukur, belum bahagia. Mengeluh ya. Iya, vibrasinya kurang bersyukur, ya belum senang, ya iya sama, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Terus ada lagi, kalau gagal tidak berhasil, ya belum berhasil. Kalau misalnya ya teman-teman mendapatkan ya sesuatu yang membuat teman-teman pening, pusing, apa coba bahasa disiplin katanya? Waduh, aku mumet, aku pusing, aku limut. Apa bahasa disiplin katanya? Pusing. Ayo, pusing apa? Ayo pusing. Pusing. Belum enak. Belum bahagia, harus istirahat dulu. Aduh, aku harus istirahat dulu gitu. Misalnya kayak gini, aku pusing melihat tingkahmu. Aku pusing, mumet diganti bahasa yang lebih positif. Aku pusing melihat kelakuan kamu gitu. Berarti aku nikmat. Aku kurang nyaman dengan kelakuan kamu. Aku kepala tidak enak, pusing. Apa tuh? Belum nyaman, nggak nyaman lihat kamu. Aduh, keren-keren ya teman-teman, udah pintar-pintar nih siapin katanya ya. Berarti nggak ada mumet lagi ya. Sedang banyak pikiran. Aku sedang banyak pikiran melihat kelakuan kamu gitu. Kepalaku kurang sehat lihat kamu. Keren banget ini. Wah, luar biasa banget. Tepuk tangan ini buat teman-teman semuanya ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian ada lagi nih bagaimana sih amalan. Nah, ini buat praktek teman-teman semuanya ya. Amalan praktisnya supaya kita lebih cepat syukur gitu. Nah, rasa syukurnya itu paling bisa dicas gitu. Nah, ketika bangun tidur, amalan praktisnya apa? Ya Allah, terima kasih hari ini Engkau masih hidupkan aku. Padahal aku sering lalai, padahal aku sering gak ingat Engkau. Alhamdulillah, terima kasih badanku sehat ya Allah. Ya, jangan langsung ambil HP, ya. Tetap tarik nafas dulu. Dengan kesadaran ucap alhamdulillah aku masih diberi nafas, ini sudah rezeki ya, masih punya nasi, masih punya tempe, besok masak nih, habis ini mau masak. Ibu-ibu nih bangun tidur jangan ambil HP. Ya kan? Nah, ini respon bersyukur. Nah, alhamdulillah engkau beri aku makanan hari ini ya. Masih banyak orang yang tidak tahu harus makan apa, tapi makananku banyak. Nah, terus foto makanannya habis masak Bu, bagikan di grup. Alhamdulillah masak sayur asem nih cuy. Kamu masak apa Bu? Nah, boleh, nggak apa-apa gitu kan. Menu penuh cinta, diberi caption sederhana tapi luar biasa. Sayur asam sama sambel sama ikan asin goreng. Wah, nikmat luar biasa. Benar nggak Bu Ibu? Apalagi dimakan saat panas gitu kan. Wah, ya kan? Memunculkan rasa energi syukur. Masak sayur asam tambah ikan asin plus sambal dengan tempe goreng. Udah gitu aja udah nikmat gitu kan. Nggak perlu ayam-ayam, nggak perlu daging-daging gitu kan. Makan sayur asam aja udah nikmat luar biasa, ya kak? Nah, ini adalah melatih kita untuk bersyukur, nggak mengeluh gitu kan. Hanya masakan sederhana tapi istimewa, punya uang sedikit ya kan, rezekinya sebelum lapang gitu kan, bukan hambatan untuk bersyukur ya. Maka ketika kita punya uang berapapun itu, ya sisihkan tiap hari, sedekah subuh 1.000, 2.000, 5.000 ya. Masukkan ke kotak masjid atau kumpulkan dulu di rumah, nanti tiap hari Jumat jadi MR box gitu kan, atau diberi ke pengamen nggak apa-apa, pemulung nggak apa-apa gitu ya. Alhamdulillah, walaupun belum layak kaya tapi aku bersyukur bisa ngasih orang lain gitu kan, walaupun itu sedikit. Dan ini melatih mental sedekah ya, melatih mental sedekahnya buat teman-teman semuanya. Ini apalagi amalan praktisnya, saat dapat nikmat besar ya, tidak lupa jalan pulang ya, sujud syukur boleh gitu, ada transferan masuk gitu, alhamdulillah dipoto, bayar utang ya, kebaikan orang tua dibayar gitu, bayar utangnya orang tua, kemudian traktir teman ya, transfer teman yang sedang sedih,
kemudian upgrade ya, upgrade ilmu, tidak menunda, kirim testimoni bahagia ya. Saya alhamdulillah sudah mendapatkan keajaiban Bunda ya. Testimoni itu yang penting ya teman-teman, buat melatih energi syukur, bukan kita melatih ria ya. Itu tergantung dari sudut pandang. Kalau orang lain nggak suka sama kita testimoni itu dibilang dia ria nih ya, mentang-mentang ajaib nih ya. Tapi kita kan niatnya bukan itu, untuk melatih energi syukurnya kita gitu kan. Ya, terserah kamu mau bilang aku apa, tapi niat saya adalah untuk melatih energi syukur. Saya bersyukur karena sudah dibimbing, saya mendapatkan ajaib gitu kan. Ya, ambil kertas, menulis, aku ambil HP, diketik gitu. Aku bersyukur karena masih bisa sholat, punya teman yang mendengar, masih bisa melihat matahari, masih diberi kesempatan berubah, bisa ketemu Bunda Arta, bisa ketemu Pak Ashari gitu. Dan ditempel, dibaca tiap hari. Alhamdulillah ya Allah, yang gambar mobil ini mau jadi kenyataan gitu kan, diucapkan ya, memberikan rasa energi karena yang terpancar itu energi positifnya itu yang akan menjadi keajaiban, bukan dari kata-kata kita tapi pancaran energi kita ya. Manakala kita doa tolak bala gitu kan, kita doa perlindungan, itu yang tertangkap dikabulkan oleh semesta itu adalah pancaran energinya kita, bukan bahasa Indonesianya, bukan bahasa Inggrisnya doa gitu, tapi pancaran energi yang kita langitkan gitu ya. Jadi ya, energi itu tidak mengenal bahasa. Pancaran semesta itu mengabulkan doa-doa kita, ya Allah mengabulkan doa-doa kita, tidak mengenal bahasa. Teman-teman mau doa pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Inggris boleh kan, asalkan rasa yang terpancar itu benar-benar, misalnya ya Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu kan, memancarkan rasa supaya saya lidahnya itu lancar, tidak kaku, tidak keluh, itu yang saya pancarkan, dan itu yang berubah menjadi kenyataan, itu dikabulkan oleh Allah, seperti itu. Maka ketika teman-teman memancarkan rasa tidak suka ke orang lain, maka yang terkabul adalah seperti itu ya, jangan sampai ya. Makanya kita di sini harus berlatih ya, berlatih kalimat-kalimat kunci setiap hari yang bisa dijadikan afirmasi magnet rezeki. Aku belum layak dapat mobil, tapi aku bersyukur ya Allah punya motor. Aku belum layak mendapatkan rumah besar, tapi aku bersyukur rumah kontrakanku ternyata bagus gitu. Terima kasih ya Allah, ini sudah bagus. Apalagi nanti dilimpahkan, saya dapat mobil berderet-deret, toko berderet-deret, rumah berderet-deret. Terima kasih ya Allah gitu. Nah, jadi alhamdulillahnya itu bukan hanya ketika sudah, tetapi dilatih ketika belum dapat. Nah, itulah yang dinamakan dengan kunci LOP kita. Afirmasinya harus terjaga gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai semuanya materi yang saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan teman-teman, habis ini kita bersiap-siap untuk melakukan prosesi terapi yang akan dibimbing langsung oleh gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Ini mana Bunda Susannya ya? Oh, ada ya, silakan Bunda Susan. Ya, terima kasih Bunda Vita, materinya luar biasa ya, memotivasi kita agar kita mudah dan layak ajaib ya teman-teman semua. Nah, sebelum kita melakukan terapi ya, ada satu hal yang sangat penting sebenarnya teman-teman semua untuk bisa merubah nasib kita, adalah kita untuk bisa menerima ya, sering-sering kita bisa menerima, sambut dengan bahagia gitu ya, walaupun rasanya mungkin awalnya ya pahit gitu ya, tapi sadari semua adalah sajian dari Allah dan pasti ada hikmah terbaik di baliknya. Kalau kita tidak mau menerima ada dua hal yang tersaji ada di kehidupan kita, maka Allah pun nanti akan pilih-pilih saat akan memberikan pengabulan doa-doa kita. Maka agar kita mudah sekali nanti digerojokkan rezeki dari banyak arah, sering-sering teman-teman untuk bisa menerima selapang dada sajian dari semesta raya ini, diterima apa adanya, disambut. Lalu izinkan sebuah peristiwa itu jangan teman-teman pegangin erat-erat. Contohnya apa saja? Sedihnya dipegang, jangan ya, izinkan untuk bisa dirasakan dengan penuh oleh kita, izinkan untuk bisa kita lepaskan nanti semua itu, kita alirkan, biarkan dia terurai ke dalam pusaran semesta raya. Malam hari ini kita teman-teman semua ya akan praktek
lepaskan, alirkan. Sesering mungkin kita lakukan itu teman-teman, melepas. Sesering mungkin kita sadar bahwa kita itu bukan emosi itu. Nah kadang teman-teman mengatakan aku marah gitu, aku kesel gitu kan ya. Aku dongkol gitu kan. Nah melekat tuh teman-teman, ternyata harusnya mundur selangkah. Lalu kita menyaksikan itu semua. Oh seperti itu ya, wow keren gitu kan. Nah kita sadar kita itu bukan emosi. Kita sadar bahwa kita itu bukan keinginan itu. Keinginan kelihatannya bagus. Ya, aku ingin gitu kan. Banyak ya keinginannya. Ternyata keinginan untuk dihormati, keinginan untuk dimengerti yang terus melekat ada di dalam diri kita itu menjadi sangat menyiksa. Sadari kita bukan keinginan itu. Keinginan hadir adalah karena tertarik oleh nafsu kita. Ya, maka untuk kita lepaskan nanti berarti tidak boleh ingin Bunda, boleh pakai LOP lalu TSL. Ya, kemudian kita sadari bahwa kita itu bukan ego itu. Ada yang sudah menuliskan ya, banyak ego di sini ya. Tak terkecuali karena kita memang manusia. Saya juga ada gitu ya. Ego ingin dimengerti, ego ingin ego di sini merasa jadi korban gitu ya. Maaf, egonya itu merasa jadi korban. Kalau inginnya ini lapisan tengah ya, ingin dimengerti. Nah, egonya ini adalah merasa jadi korban. Wah, aku jadi korban kejadian ini nih. Kemudian sedih gitu ya. Terlarut ada di sana. Nah, kita harus sadari bahwa oh saya bukan yang menjadi korban itu, bukan gitu ya. Maka sesering mungkin kita lakukan untuk bisa rilis, nanti otomatis semua kendala, semua persoalan itu akan selesai teman-teman dengan sendirinya, terurai dengan otomatis ya, seperti tulisan ya, kemudian seperti terhapus pelan-pelan, dihapus oleh eraser ya, oleh setip gitu ya, dihapus di sana menjadi semakin ini ya, tidak jelas gitu ya, semakin bersih seperti itu teman-teman. Dan sadari bahwa teman-teman itu adalah bukan kesulitan itu. Kadang teman-teman melekat sekali, aku sulit nih, aku sempit ini. Nah sadari bahwa teman-teman adalah ruang kesadaran, ruang keberlimpahan, ruang keajaiban. Ya tadi di awal saya sampaikan bahwa teman-teman ada di dunia ini adalah dari sebuah peristiwa keajaiban. Ya dari ribuan sel yang ada di sana berebut ya. Ada satu yang ajaib kemudian menjadi diri kita, maka kita sadari teman-teman semua ya, menyadari sepenuhnya, kita rasakan ya sekarang ini di sini, dan kemudian saat ini juga kita sadari alhamdulillah ya Allah atas nafas ini, terima kasih ya Allah atas panca indera ini, terus seperti itu zikirnya alhamdulillah. Kemudian kita persepsikan, lalu kita seperti asumsikan semuanya sudah lancar, semuanya sudah indah, walaupun realita nyata ya masih seperti ini ya. Abaikan teman-teman, belajar mengabaikan realita nyata. Realita nyata masih sakit ya, kita hening dulu sejenak gitu ya, kita hening dulu, ambil napas ya. Memang untuk menyembuhkan luka batin itu memang harus ada jeda waktu, tidak bisa langsung dalam sekejap gitu kan, harus ada waktu hening di sana, berhenti dulu dari berpikir di masa lalu dan kemudian berpikir ada di masa depan. Berpikirlah sekarang ini. Nah, nanti akan ketemu solusinya gitu ya. Kita rasakan penuh, kemudian kita refleksikan hanya untuk terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, bahagia tanpa syarat dan happy di atas rata-rata. Kemudian ada satu lagi teman-teman indikatornya ya, untuk memproses dari kebaikan, keberlimpahan dan realisasi LOP kita, yaitu untuk kita selalu tingkatkan tabungan energi baik kita untuk bisa terus meningkat seperti yang disarankan, yang disampaikan oleh Gurunda Ustadz Nasrullah. Saat kita mau melampaui ada garis ya, garis keajaiban. Keajaibannya nanti akan berdatangan seperti air zam-zam yang terus mengalir. Berarti kita harus melewati garis keajaiban itu ya, garis keajaiban yang ada di THMR yang digambarkan oleh Ustadz Nas, yaitu apa? Tabungan semesta kita, tabungan kebaikan kita itu harus terus untuk ditingkatkan. Jangan untuk zona nyaman teman-teman, belajar dan belajar lagi
Ya Bunda, aku berarti harus belajar terus, harus ini terus ya, amalan terus. Ya karena memang kita diciptakan kan untuk beribadah. Tetapi saat kita melakukannya dengan bahagia, melakukannya menjadikan sebuah rutinitas, saat tidak melaksanakannya menjadi kayak sesuatu yang kayak hilang gitu teman-teman. Ada rasa kesedihan di sana. Karena apa? Sudah menjadi habit. Akhirnya kita di sana hidupnya bersenang-senang, bersenang-senang dalam mendekatkan diri kepada Allah, bersenang-senang di dalam ibadah kita. Itulah bahagia yang sejati, teman-teman. Kemarin saya merasakan ya kan 2 pekan itu hari Jumat itu ada hari ini ya apa namanya hari raya gitu ya, ada 2 pekan ini. Nah kemudian sahabat utama yang kakak pertama ya karena saya di sana bersama suami membesarkan ada di divisi buku ya, itu ada libur gitu ya. Akhirnya saya pikir ya udah karyawan nggak usah ini dulu al-waqiah atau jangan ngaji dulu gitu karena personalnya kurang separuh lah di situ, kurang sepertiga gitu ya. Tetapi saya rasakan kemarin gitu ya, ini kan berarti hari Rabu ya. Saya rasakan itu dari hari Sabtu gitu ya, Ahad itu Kak, Senin gitu ya. Senin padahal kita jalan-jalan ya, tapi kayak merasa ada yang kurang gitu kan. Merasa ada yang kurang, apalagi kalau terkena ada tumbukan teman-teman. Itu rasanya Masya Allah gitu ya, kayak mabuk gitu ya, kayak mati gitu ya. Wow keren karena kurang pempernya. Biasanya aku Jumat ini ngisi energi nih, wah kurang ini gitu kan. Nah pengalaman dari situ akhirnya tadi saya rapat karena setiap pagi alhamdulillah saya juga merutinkan ada Asmaul Husna ya bersama karyawan. Saya tetapkan kalaupun bagaimana pokoknya Jumat berapapun yang ada kita harus baca yuk kayak gitu. Alhamdulillah divisi yang saya bimbing itu menyetujui semua. Nah inilah langkah-langkah teman-teman ya untuk kita bisa meningkatkan tabungan semesta kita ya. Jadi langkah-langkahnya teman-teman ya untuk nanti kita bisa terjaga keajaibannya, di samping teman-teman semua yang sudah belajar di SCMR dan THMR ya, karena terapi syukur ini adalah pendampingan ya kalau saya merasakan ya. Jadi teman-teman nanti mudah sekali menjalankan jurus spiritual meter plus ya, spiritual meter ya. Jadi teman-teman nanti mudah sekali untuk bisa menjalankan juga dari garpu talak gitu ya. Kemudian merawat terumbu karangnya juga menjadi lebih lihai gitu ya, mendoakan orang lain. Kemudian juga teman-teman mudah sekali turun garis kebenaran. Langkah-langkahnya untuk teman-teman jadi mudah ajaib ya. Tambahan dari saya tadi yang materi Bunda Pita udah luar biasa ya. Kita di sini disarikan ya sering-sering untuk bisa menerima dan melepas emosi. Nah nanti yang kita akan praktekkan ya. Kemudian yang kedua yaitu stay di ruang bahagia tanpa syarat. Bersyukur, alhamdulillah, berlimpah di atas rata-rata. Kita setel aja bahagia, selalu senyum 227 gitu ya. Yang ketiga, tabungan kita untuk bisa kita tingkatkan, ada sedekah tadi yang Bunda Pita sampaikan. Kemudian jangan lupa teman-teman yang ada di terapi syukur ini, yuk untuk masuk yang belum masuk ya ke privat terapeut LOP, ayo ke sana. Karena tabungan semesta itu adalah unsurnya untuk bisa hablum minallah ya, dengan ada perbanyak ibadah, kemudian hablum minanas, baik kepada sesama, baik orang yang tidak baik kepada kita ataupun bahkan yang baik sama kita, untuk kita selalu muliakan ya, selalu kita berikan ada doa-doa terbaik, maka kita nanti berasanya berlimpah ruah gitu ya. Ini ketiganya, saat ketiganya nih teman-teman ya, bisa menerima kemudian melepas, lalu stay di ruang keberlimpahan, bahagia tanpa syarat di atas rata-rata. Tabungan teman-teman itu cukup ataupun berlimpah di sana ya, tabungan hablum minallah dan hablum minanasnya, ketiganya teman-teman itu semua sudah laksanakan rutin. Itu kan saldo di rekening semesta teman-teman kan penuh tuh. Nanti mengikuti pula nih teman-teman, saldo ada di rekening teman-teman itu akan menjadi gemuk gitu teman-teman ya, apalagi dompetnya akan menjadi penuh gitu ya. Wah Masya Allah, jadi kayak jalan raya yang selalu penuh dengan mobil. Nah dompet teman-teman itu penuh selalu ya, dengan ada lembaran-lembaran biru ataupun pinky ya. Alhamdulillah itulah yang memang kita membutuhkannya ya. Jadi bukan tujuan utama gitu ya, tapi itu adalah sebagai alat ya. Alhamdulillah itu tambah dari saya teman-teman semua untuk kita bisa releasing saat ini. Apa saja sih teman-teman yang
mengalami persoalan apa gitu ya, karena kan seperti halnya jendela ya teman-teman ya, itu kan pekan ini gitu kan ada titik-titik apa nih di jendela gitu, jendela rumah kita gitu ya. Nah sama teman-teman semua, ada di hati kita pun bergantian kadang gitu ya. Minggu ini apa ya yang dirasakan? Saya kemarin kemudian ada ide gitu ya, apa sih yang dirasakan, dari emosinya tuh apa yang dirasakan, lalu keinginannya apa ya, kemudian setelah itu egonya apa. Nah ego ini yang terdalam teman-teman, lapisan yang terdalam, yang tengahnya adalah keinginan, yang di luarnya adalah emosi munculnya gitu ya teman-teman ya. Munculnya itu apa rasanya? Alhamdulillah banyak saya yang sudah ngelis ya. Di sini nanti ya saya akan mengalir untuk bisa mengaksen ya dari teman-teman semua yang misalnya Bunda Pita mudah meletup, coba untuk bisa dimunculkan rasanya gitu. Nanti akan saya absen sebisa saya karena waktunya mungkin terbatas. Kalaupun nanti teman-teman ada yang saya sebut ataupun ada yang tidak saya sebut, saya sudah baca semua, sudah ada doa-doa di sana. Nah, apabila teman-teman semua nanti menyadari gitu ya, alhamdulillah, perisai mudah membuka. Nah, kemudian saya berusaha nanti untuk bisa menyapa seluruhnya ya. Tetapi saya juga melihat ada waktu ya, durasi. Kalau misalnya nanti durasinya kok kurang cukup dan lain-lain, nanti saya akan ambil ya mungkin secara acak. Yang intinya adalah teman-teman saya latih untuk bisa peka merasakan seperti apa sih rasa emosi itu kayak gitu. Ya makanya saya sarankan satu aja dulu gitu kan. Ya enggak usah banyak sekali, membuat bingung teman-teman kuantum kita lalu tulisannya banyak. Kemarin saya sudah coba soalnya, dan saya sendiri saya coba teman-teman. Ya, waktu itu yang pekan kemarin saya ada di emosi ya, ada di emosi itu. Emosi itu sebenarnya saya stabil gitu ya, cuma resah. Resahnya apa? Resahnya maaf ya teman-teman ya, tubuh saya makin bertambah gitu kan. Nah itu ada keresahan. Lalu keinginannya itu pengen makan gitu kan. Akhirnya itu kan nafsu ya, saya munculkan di sana gitu kan. Saya munculkan ada resahnya, kemudian saya munculkan ada keinginan makan itu, saya munculkan kayak asap seperti itu. Ya, jadi asapnya itu saya keluarkan dari dada, dari tubuh dulu, dada, kemudian ke kepala, lalu saya taruh ada di depan dulu, kemudian saya letakkan ada di awan hitam yang pertama. Itu, ya. Awan hitam yang pertama berarti resahnya, awan hitam yang kedua nanti keinginannya. Kemudian awan hitam yang ketiga itu adalah ego kita. Saat itu saya tidak punya ego yang minggu kemarinnya. Nah, saya coba itu benar-benar saya gitu. Kayak enggak makan. enggak pengen makan kayak gitu. Bener, kok ampuh banget ini gitu kan. Wah, ampuh banget itu ya. Nah, kemudian sesuatu hal terjadi, saya coba juga gitu ya. Dari yang emosinya apa, kemudian saya letakkan ada di awan pertama. Jadi ada seperti asap di dalam tubuh saya keluarkan. Lalu kemudian saya taruh ada di awan pertama. Lalu yang kedua keinginan saya juga saya keluarkan asapnya ya. Lalu saya letakkan ada di awan yang kedua gitu kan. Ego saya juga ya sama. Lalu saya terima sepenuhnya, saya komunikasikan, saya sambut, kemudian saya hantarkan, saya alirkan, saya lepaskan ke pusaran semesta raya. Alhamdulillah setelahnya kayak lupa gitu, kayak nggak ingat peristiwa itu gitu kan. Udah keren, senyum 227, keren gitu kan. Wah, I am feel free gitu kan. Nah coba nih nanti teman-teman ya seperti itu ya. Coba, karena apa? Karena di dalam kehidupan kita Allah itu mempunyai ada ujian untuk kita, memberikan ada ujian. Nah kalau misalnya ya di dalam diri saya, kata Bunda Pita tadi, Bunda Susan kan udah cukup semua gitu kan. Bener, udah cukup semua gitu kan, udah selesai. Tetapi coba kalau Allah tidak memberikan ada peristiwa itu, mungkin saya terlalai karena sudah tidak ada PR. Tetapi saat ada PR akhirnya oh iya saya mau coba, oh iya gitu kan, saya mau coba gitu kan. Ternyata dahsyat. Nah ilmu ini akhirnya saya tularkan ke teman-teman. Saya menyadari, saya melihat, oh ternyata saya diberikan materi ini sebenarnya adalah untuk agar bisa mudah menyampaikan ke teman-teman. Itulah dualitas yang ada di kehidupan yang kita terima dengan penuh, maka akhirnya menjadi hikmah gitu ya teman-teman. Juga ya harusnya ya, jadi jangan ada penolakan saat ada resah, amanah kok sekian ya gitu.
resah nih ya, terima dulu, jangan ada penolakan. Penolakannya dilepas, peristiwanya diterima, rasanya dinikmati, dirasakan penuh gitu teman-teman ya. Nah saat teman-teman nanti lihai di dalam keadaan itu, maka bungkus permen mudah terbuka. Keren apa tidak teman-teman? Dahsyat ini jurusnya ya. Bismillah ya. Oke, perlahan-lahan karena mohon maafnya kecerdasan spiritual masing-masing ya dari kita seluruhnya beda-beda. Saya pun di sini memaklumi, misalnya Bunda kok aku belum dapatkan feelnya, Bunda aku bisa, Bunda aku alhamdulillah, aku udah bahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah yang belum dapat ya nanti tetap dalam kondisi yang semangat, berlatih lagi, berlatih lagi. Kemudian teman-teman nanti yang sudah bahagia, teman-teman yang sudah pinter, yang sudah bisa, saya harapkan, saya sarankan teman-teman jangan keluar dari grup. Karena apa? Teman-teman masih punya PR, masih punya ada LOP banyak. Kalau sudah rilis, teman-teman nanti untuk menggulung energi besar. Kalau keluar dari ruangan grup, maaf, di luaran belum tentu seindah ini kuantumnya teman-teman. Gitu ya, saya sarankan seperti itu. Jadi agar terjaga makomnya teman-teman untuk terus berlatih. Pengorbanan teman-teman, yakin teman-teman Allah ganti bener. Apa saja yang teman-teman korbankan ada di sini Allah ganti bener. Saya merasakan seperti itu dengan belajar lagi, dengan mau berdonasi lagi, dengan mau terus untuk mengasah hati, terus untuk berlatih. Ternyata deretan rumah alhamdulillah, deretan mobil alhamdulillah, deretan aset mau pengen apa alhamdulillah. Persoalan sudah mau datang nih, alhamdulillah sudah ada jurusnya, tinggal pakai, selesai udah. Tapi kalau kita tidak mau berlatih, kan persoalan itu datang masuk ke kuantum, akhirnya di sana proses. Nggak punya kita jurusnya, semakin banyak lagi persoalan tertarik, semakin banyak lagi. Nah, depresi yang terjadi, jangan sampai teman-teman seperti itu, ya. Karena saya pun merasakan waktu itu, ya dulu kayak gitu rasanya. Maka saya tidak mau teman-teman mengalami hal seperti itu. Dan ini saya mengingatkan teman-teman dan luka batin, sedih berkepanjangan, karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.